selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, sudah masuk bulan April 2020. Dan saya yakin teman-teman masih setia untuk belajar secara mandiri di rumah. Hari ini jam 10.30 waktu Indonesia Barat, waktunya saya Rizkyani Putri untuk kembali menyapa dalam program Sinau Nang Omah. Sejujurnya bulu kuduku sedang berdiri nih. Aku tadi malam dikabarin produser, Mbak Putri, besok Jumat kita akan belajar untuk teman-teman SMA. Wah, apakah itu? Aku bertanya. Dan jawaban produser adalah fisika. Ini kalau ada backsound, deng-deng-deng-deng, fisika. Betul sekali. Bayangkan teman-teman kalau dengar kata fisika itu apa sih yang terlintas di benak? Langsung bersemangat ya. Bersemangat mencari jawaban yang tak kunjung datang. Itu terjadi pada saya zaman SMA, padahal guru SMA-nya tuh udah keren banget. Masalahnya di siapa nih? Jangan-jangan saya yang memang bukan alergi, tapi harus mencari di mana letak menarik dan betapa menyenangkannya belajar fisika. Karena kalau kita bicara belajar, ngafalin rumus, ada konsep yang harus dipelajari. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengetahui, PDKT ini judulnya, ke mata pelajaran fisika SMA. Dan bersama saya sudah hadir tamu istimewa yang sekaligus guru fisika saya zaman SMA. Mohon doa, semoga saya tidak berbuat salah hari ini. Bapak Ari Damari. Pak Ari, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bapak masih ingat saya, Pak? Alhamdulillah, sepertinya reuni antara guru dan siswa ini. Betul sekali, Pak. Jadi hari ini reuni dan bersama teman-teman di rumah biar semua kenal bahwa sebetulnya pelajaran fisika itu semenyenangkan yang saya tahu sejak SMA. Betul ya, Pak ya? Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Dan Putri sepertinya menjadi siswa yang favorit juga sebetulnya. Favorit karena nggak ngerti, rajin bertanya, Pak. Betul nggak? Aktifnya. Aktif, alhamdulillah. Jadi kita sebelum belajar, apalagi hari ini yang kita coba kuasai adalah pola berpikirnya. Betul, supaya nggak alergi sama fisika. Ya. Boleh nggak, Pak, kalau kita coba lihat contoh fenomena yang ada di sekitar kita terlebih dahulu, mana sih yang masuk kategori praktek dalam dunia nyata, wujud fisika itu sendiri? Iya. Kita saksikan bersama, boleh? Oke. Ini dia. Saat sedang berkendara ada tikungan tajam, jatuhnya benda dari atas ke bawah, termasuk juga bagaimana kapal itu yang ukurannya sangat besar bisa bergerak karena tertiup angin. Pesawat yang besarnya segitu bisa terbang di angkasa. Itu kalau bukan karena hukum fisika, saya nggak tahu deh bagaimana bisa terjadi. Sebetulnya asik ya, Pak, belajar fisika? Iya, jadi fisika itu kalau dilihat tadi kan sangat luar biasa. Betul. Fisika itu sama dengan alam sebetulnya. Jadi kalau nggak suka fisika, nggak suka alam gitu. Iya kan? Saya suka alam, Pak. Nah, gitu. Ya. Jadi fisika itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bisa diukur, bisa dikenali, bisa diketahui. Ya, gitu. Apa sih, Pak, yang sebetulnya bisa kita pelajari dari fisika itu sendiri? Ya, jadi gini, kalau kita belajar fisika, itu intinya kan ada pandangan-pandangan yang sulit, yang mungkin banyak rumus, rumit, itu dihilangkan semuanya. Hilangkan dulu. Nah, hilangkan semuanya. Kekhawatiran itu dihilangkan dulu. Makanya saat ini saya berharap semuanya, mungkin anak-anak, siswa kelas 10, 11 maupun 12, ya, dan juga pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Karena saat ini belajar tidak hanya siswa, sebetulnya orang tua juga harus. Sepakat. Karena dengan daring, belajar di rumah, maka orang tua perlu paham juga gitu. Ya, jadi untuk belajar fisika itu sebetulnya perlu adanya suatu pola berpikir atau pola belajar. Ya. Oke, pola berpikir, pola belajar fisika ya, seperti apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, jadi ada 5 pola berpikir. 5? Ya, 5 ya. Yang pertama, ini nih, saya bisa sambil baca nih. Betul ya. Jadi yang pertama itu konseptual. Belajar konsep. Nah, konsepnya. Yang kedua, kesebandingan namanya. Yang ketiga, rumus dasar. Yang keempat, vektor. Kemudian kreatif.
Jadi kalau hanya belajar rumus kemudian bisa fisika, berharap dapat 100 itu sebetulnya kurang tepat gitu ya. Jadi harus 5 itu, gitu 5 poin itu. Nah itu menariknya fisika sebetulnya gitu. Jadi menariknya fisika ada di 5 poin itu, dan itu yang menyebabkan fisika sebetulnya adalah mudah. Gitu. Fisika itu mudah? Ya, betul. Mohon bukti Pak, seberapa mudah fisika? Kita coba telah dulu satu demi satu, karena masing-masing tadi Bapak sebutkan konseptual. Ya, kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Konseptual. Coba kita lihat ya, nah, di tampilan ini. Jadi, untuk konseptual ini perlu dipelajari, itu ada strateginya. Yang pertama, kalau belajar fisika, tolong pahami sifat-sifat utamanya. Jadi jangan rumusnya dulu, tapi belajar itu sifatnya apa toh yang ada di situ gitu. Kemudian yang kedua, amati yang terjadi di sekitar kita. Itu tadi tayangan yang awal tadi kan ada mobil yang lewat tikungan, ada yang benda jatuh. Itu ada semuanya di sekitar kita. Itu yang harus dipahami sebetulnya gitu. Kemudian gunakan imajinasi, gunakan penalaran. Kemudian yang berikutnya adalah berasosiasilah. Berasosiasi itu sebenarnya menyamakan kejadian satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi itu poin-poinnya. Kita coba contohnya ini. Usaha dan energi kita lihat. Ya. Usaha itu biasanya dirumuskan, ini semua siswa hafal biasanya. Hasil kali gaya dengan perpindahannya. Bahkan rumusnya ini juga hafal semua gitu. Apakah setiap soal yang kita kerjakan harus menggunakan rumus ini? Belum. Nah, belum tentu gitu. Ya. Nah, apa konsep yang perlu dipahami ini? Sifat utamanya yaitu apa? Ternyata F harus sejajar dengan S. Ya, saya ulangi ya. Jadi, usaha hasil kali gaya dengan perpindahan. Itu rumus matematis. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sifat utamanya ini, yaitu F harus sejajar dengan S. Ya, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, itu. Kita lihat. Jika gaya interaksi satelit dengan bumi pada orbit lingkaran adalah 10.000 Newton, sudah ada gaya. Coba diperhatikan, sudah ada gaya. Nah, maka besarnya usaha yang dilakukan bumi terhadap satelit adalah yang ditanya usaha. Nah, coba rumusnya tadi kan W sama dengan F kali S. Sebetulnya kalau ada gaya, kita tinggal cari perpindahan. Nah, gambarnya ini coba. Ada bumi, kemudian ada satelit ini kan. Nah, kita berpikirnya kan satelit ini harus berimajinasi. Mau nggak mau satelit nggak bisa, kita mesti harus real di sana kan. Betul. Nah, berarti harus berimajinasi tadi. Nah, geraknya seperti ini. Ya, gerak melingkar. Ya. Gayanya kemana? Ke bawah kan? Betul. Nah, perpindahannya kemana? Dia pindah ke arah samping atau geser. Betul. Atau tegak lurus gitu. Nah, kan tinggal mikir aja. F tegak lurus dengan S. Berarti W-nya berapa? Kalau untuk rumus ini 0. Ah, betul. Nah, coba kita aja kan. Jangan lupa loh, soal yang sederhana ini itu levelnya untuk UTBK, SMA, UTBK. Dan sering sekali salah karena menjawab. Sudah keburu deg-degan. Nah, begitu. Sebentar, ini kalau saya menggali ingatan waktu zaman SMA dulu, melihat hanya ada satu angka, padahal saya tahu W sama dengan F kali S, saya pasti pusing nyari S-nya mana ya? Dicari di bawah bangku gitu. Nggak ketemu, Pak. Tapi ada syarat, tidak boleh dicari di bangku temannya. Itu namanya nyontek. Oke, kita baru belajar secara konseptual ya. Tapi kita masih punya banyak waktu kebersamaan. Jadi teman-teman, pemirsa di rumah, barangkali orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar, tidak hanya untuk anak-anak SMA, adik-adik yang SMP kalau mau sambil mengenal fisika ini menarik. Seperti apa ya? Tetap sinau nang omah, karena Kak Putri bersama dengan Pak Rida Mari akan segera kembali sesaat lagi. Sabar dulu. Ya. 5 pola berpikir utama untuk bisa dekat dan akrab dengan fisika. Yang pertama sudah kita pelajari, konseptual. Apapun itu fenomena fisikanya, yang harus kita kuasai terlebih dahulu adalah konsepnya. Dan yang kedua, Pak Rida Mari tadi bilang kesebandingan. Kesebandingan, apa betul. Apa itu, Pak? Ya, kita lihat ya.
Jadi pola berpikir yang kedua adalah kesebandingan. Jadi di fisika itu kalau kita lihat memang banyak rumus, tapi jangan hanya rumus itu dihafalkan. Tapi rumus itu sebetulnya memuat suatu kesebandingan, hubungan antar besaran. Jadi di sini ada hubungan antar besaran. Nah, biasanya dikenal ada berbanding lurus, berbanding terbalik. Nah, kemudian dari situ pasti semua mata pelajaran itu ada yang namanya penelitian, ya, hubungan antar besaran. Nah, besaran-besaran itu disebut dengan variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Berkontrol itu harus tetap, bebas itu yang diubah-ubah, terikat itu yang tergantung. Nah, coba kita lihat contohnya begini. Ya, lanjut. Contoh cara berpikirnya, ya. Tekanan itu apa? Gaya dibagi luas kan? Nah, itu rumus ini hafal semua gitu. Nah, rumusnya dibuat seperti ini. Ya, rumusnya P sama dengan F per A, ya. Nah, kesebandingan yang ada apa? P sebanding dengan F. Karena ini A di bawah, maka P berbanding terbalik dengan A. Nah, coba. Ini sebetulnya ada ini. Jadi, mungkin Mbak Putri masih ingat. Dulu saya sering mengaitkan fisika dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Selalu. Nah, tekanan itu sebenarnya apa tuh? Tekanan P atau tekanan I. Nama lainnya itu stres. Betul ya? Oke, baik. Tekanan itu dalam bahasa sederhana, tekanan itu yang bikin stres. Nah, tuh, ya? Apa yang bikin stres? Ya rumus ini sebetulnya. Iya, Pak, benar. Nah, coba, gaya dan luas. Nah, maksudnya gini, gaya itu kan sama dengan beban hidup. Iya. Jadi, dalam hidup itu kalau kakek gaya, berarti bebannya banyak. Betul ya? Iya. Itu fisika itu ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ya. Nah, gaya, tekanan sebanding dengan gaya. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari kita terlalu banyak gaya hidup, gaya hidupnya banyak, tekanan menjadi lebih besar. Nah, betul. Tuh, ya. Dipahami dulu ya. Betul. Tuh, ya. Sebanding antara tekanan dan gaya. Ya. Contoh gaya lagi itu gini, cita-cita itu termasuk gaya, beban hidup itu. Jadi semakin tinggi cita-cita digantungkan, maka gaya atau usaha yang dikeluarkan harus makin besar. Nah, tekanannya berarti semakin tinggi. Betul. Jadi cita-cita tinggi, tekanan bisa tinggi, stresnya bisa tinggi. Betul. Berarti supaya nggak stres, nggak usah punya cita-cita. Salah, Pak. Itu salah. Iya, salah. Kenapa? Ada satu besaran lagi, yaitu A. Ya. A itu adalah luas. Berbanding terbalik. Semakin luas, tekanan semakin kecil. Sehingga sebetulnya supaya stres itu kecil, cita-cita boleh tinggi, tapi lapang dada namanya. Lapang dada, networkingnya harus luas. Betul itu. Cita-cita tinggi, networking luas, lapang dada, kita itu pokoknya berpikir positif, insya Allah tidak stres. Hidup tanpa tekanan. Nah, ini ya kesebandingan jelas-jelas ya. Kita lihat contoh soalnya. Luar biasa sekali filosofinya ini ya, tekanan. Oke. Ya, kita lihat contohnya. Lanjut, nah ini, coba kita lihat ya. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak. Tolong jangan takut ya. Nggak, ini gara-gara takut fisika ya seperti ini contohnya misalnya ya. Nah, dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan masanya berapa? 1 banding 2. Bila energi yang dibebaskan adalah sekian, ada energi ini, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah. Ya, kita lihat coba. Nah, ini. Kita gambarnya ini. Ya. Jadi sebelum meledak, masih setelah sempurna, meledak. Ya, setelah meledak. Ya. Kemudian momentumnya akan sama, ya kan? Dalam bab ini adalah impuls dan momentum. Momentumnya sama, momentumnya kekal. Nah, berarti ada kesebandingan P sama dengan M kali V sama dengan kekal. Maka V sama dengan, nah, karena P-nya kekal, maka M dan V apa hubungannya? M dan V hubungannya? Perkaliannya harus tetap. Berarti dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ya. Jadi kalau gitu, kalau kecepatan gimana? M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Berarti kalau terbalik 2 banding 1. Oh. Cuma dibalik aja. Oke. Iya. Baik. Gimana? Sudah jelas? Baik. Berarti jawabannya apa, Pak? Nah, itu ya. Jadi fisika itu sebenarnya jangan dipikirkan yang terlalu sulit gitu. Yang jawabannya B, Pak? Iya, 2 banding 1. Masya Allah, dibalik aja. Iya. Perbandingan energi kinetiknya berbalik karena masanya 1 banding 2, maka berbanding 2 banding 1. Ya. Kok kayaknya gampang ya kalau semua soal UNTBK kayak gini ya bentuknya ya? Ya, betul. Mungkin saya sedikit menuliskan juga ya. Jadi
boleh menggunakan V, tapi boleh menggunakan EK juga. Nah, kebandingan berikutnya, karena ini kan babnya momentum ya, untuk anak-anak yang siswa kelas 10 itu sekarang babnya momentum. Nah, kalau ingin energi sebetulnya bisa pakai energi tadi. EK sama dengan apa? Setengah mv kuadrat. Nah, kalau ini saya ganti mv itu momentum, p kuadrat berarti kali 2m. Berarti EK dengan m berbanding apa? Berbanding terbalik. Terbalik. Posisinya. Nah, otomatis sama saja. M1 banding M2, 1 banding 2. EK 1 banding EK 2, 2 banding 1. Sama gitu. Oke. Ya. Ini menarik, tapi kita harus lihat ada satu tayangan untuk lebih memperjelas fenomena dalam fisika kembali. Ya. Kita saksikan bersama dulu. Ya. Salah satu fenomena fisika juga yang kita akan mudah jumpai. Kita berlanjut dulu, Pak. Ya. Jadi gini, jadi intinya tayangan tadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering sekali menemukan kejadian-kejadian yang itu sebetulnya adalah fisika. Jadi fisika itu ada di alam. Itu tadi adalah contoh ayunan, bandul ya. Betul. Bandul. Jadi kelas 10 itu ada materi yang namanya getaran. Nah, itu contohnya bandul seperti itu. Ya. Saya dari SD sudah mengenal getaran sih, Pak. Kalau dari temen gangguin, saya tergetar untuk gitu. Itu sebetulnya ada filosofi fisika untuk kehidupan juga sebetulnya. Oh iya? Ya. Jadi terkait dengan getaran, saya yakin Mbak Putri dulu pernah saya sampaikan itu. Ya. Jadi dalam fisika, mungkin perlu kita cermati ada namanya cinta kan? Betul. Nah, betul. Ternyata secara fisika yang namanya cinta itu adalah bergetarnya seseorang karena getaran orang lain. Nah, ibaratnya bergetarnya benda karena getaran dari benda lain. Betul. Cinta itu terjadi karena getaran hati pada seseorang akibat getaran dari orang lain yang terkirim padanya. Nah, itu tadi sebetulnya tayangan tadi itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kalau yang satu digetarkan, yang lain bergetar juga. Di alam ini setiap benda itu punya namanya frekuensi alamiah. Frekuensi alamiah. Yang satu contohnya gini, JTV ini kan disiarkan dengan frekuensi tertentu kan? Betul. Maka TV yang di rumah itu kalau punya frekuensi yang sama dia akan menerima beresonansi. Ya, cinta juga gitu, nggak boleh dipaksakan gitu. Jadi menarik sekali. Ini harus pelajaran fisika gitu. Sekaligus pelajaran kehidupan ya teman-teman ya. Jadi ini contoh ya Pak ya. Kita tadi sudah mempelajari bersama kesebandingan. Jadi semua teori itu sebetulnya punya kesebandingan selain konsep. Betul. Fisika itu rumus dibangun dari kesebandingan dulu. Itu ya. Selanjutnya kita beranjak menuju pola berpikir yang ketiga, yaitu ini yang paling gemes Pak. Kalau nggak hafal ini, tetap nggak beres hidupnya, yaitu rumus. Iya, kita lihat coba. Lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ketiga, kita coba untuk memahami rumus dasar. Ingat, di situ saya tulis rumus dasar. Jadi sebenarnya fisika itu rumusnya sangat banyak. Tetapi untuk tingkat SMA sampai UTBK ya, tidak semua siswa itu belajar fisika untuk nanti kuliah fisika. Betul. Maka sebetulnya gunakanlah rumus dasarnya. Berarti ada rumus dasar yang harus kita kuasai selama belajar fisika saat SMA. Atau ini rumus dasar itu adalah rumus yang diberikan biasanya awal sederhana, lah itu yang harus dikuasai. Sebetulnya kan gini, hidup itu sederhana atau tidak tergantung kita memaknai. Betul. Rumus itu sederhana atau tidak itu sebenarnya kita yang memaknai. Coba kita lihat ini ya. Ya, ini ya, rumus dasar, pahami arti rumus sesederhana mungkin ya. Jadi jangan rumit. Kalau rumit kita sendiri yang rumit itu. Ya. Kemudian sering gunakan rumus dasarnya itu. Latihannya pakai itu ya. Harus latihan. Cari hubungan permasalahan dengan rumus dasarnya. Jadi gini, fisika itu babnya banyak. Ya, tapi sebetulnya rumusnya itu mirip-mirip semua. Rumus yang satu bisa dipakai ke yang lain. Nah, coba kita lihat ya. Penyesuaian. Coba kita lihat Pak, kita buktikan. Ya, ini hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang babnya kan energi dan bab berikutnya itu momentum. Ya, ada hukum kekekalan energi mekanik untuk medan gravitasi ya. Benda yang bergerak pada medan gravitasi atau dia bersifat konservatif
akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Rumusnya seperti ini. Ya, EP1 tambah EK2 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini rumusnya yang biasanya disenangi, tapi begitu mengerjakan nggak bisa gitu ya. Kayaknya rumusnya sederhana gitu. Nah, gitu. Lebih rumit persamaan kuadrat. Ini kan penjumlahan saja. Tapi Pak, pengerjaannya. Mari kita coba lihat ya bersama. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada benda yang akan bergerak, meluncur dari A sampai ke B. Tingginya sudah ada di sini. Oke. Nah, sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Bila benda di titik A diam, jadi dari A mulai diam, G-nya 10, laju benda di titik B adalah berapa? Nah, maka penyelesaiannya bisa menggunakan hukum kekekalan energi gitu. Coba kita lihat rumusnya. Ini kan? Nah, EP di B. Mulai di B karena yang ditanya di B ya. Maka lebih baik EP B dulu ya. EP di B kan MGH di B. Kecepatan energi kinetik setengah MV kuadrat. Di sini EK-nya 0 ya. Terus di sini MGHA. Kemudian ini dimasukkan M-nya semua boleh dicoret. Setengah VB kuadrat jadinya 10, ini G-nya. Nah, ini kan sama-sama H. Hanya pindah aja langsung ke sana gitu. Otomatis, nah, karena dikurangkan. Nah, dikurangi jadi 5. Ya. 5 kali 10? 50. Loh, kok jadi 100? Karena sudah di kesebandingan tertentu. Nah, ini ada setengahnya. Pindah kali 2. Sehingga VB-nya jadi 10 meter, karena kuadrat. Nah, itu. Ini sebenarnya nggak sederhana. Nggak sulit. Sederhana juga. Tapi kita coba lihat. Setiap benda yang bergerak ini sebetulnya mirip benda jatuh. Iya. Rumus benda jatuh itu ada sebelumnya kan? Iya. Nah, ternyata benda jatuh itu rumusnya kan akar 2GH. Nah, kita coba gunakan aja coba. Loh, bisa kan? Nah, ketemunya 10. Nah, rumus yang berbeda bisa ketemu jawaban yang sama. Ya. Mana yang lebih sederhana? Iya, nah, itulah gunakan gitu. Tapi ini penuh resiko Pak, pas pada saat ujian. Kita suka coba-coba gitu, ternyata belum tentu tepat. Bisa jadi rumus yang digunakan tepat, tapi karena keburu panik, ngitungnya yang nggak tepat. Coba ya, sabar dulu ya. Kita istirahat. Saya mau tarik nafas, dan saya yakin yang di rumah juga pengen ambil air mineral atau cemil-cemil buah, biar tetap sehat. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, Sinau Nang Omah, Sinau Fisika, bareng Pak Rida Mari. Sesaat lagi. Secara konsep kita sudah berupaya memahami kesebandingan, kita sudah kenali rumus dasar, sebisa mungkin kita mau nggak mau harus hafal, dan tentu yang tidak kalah penting adalah latihan soal. Maka pola berpikir berikutnya yang keempat adalah vektor ya. Jadi gini Mbak Putri, mungkin tayangan ini anak-anak yang ada di rumah ini jadikanlah menjadi motivasi ya untuk belajar lebih banyak ya. Jadi carilah contoh-contoh yang terkait dengan yang dipelajari ini. Nah, sekarang yang keempat itu vektor. Sering di antara kita itu menghafalkan rumus. Padahal esensi fisika itu sebenarnya ada dua besaran. Besaran vektor dan besaran skalar. Maka cara berpikirnya beda gitu. Maka banyak sekali fisika itu yang punya yang namanya besaran yang disebut dengan vektor. Maka perlu kita cermati beberapa hal ya dalam terkait ini. Ada besaran vektor. Besaran vektor itu punya nilai dan punya nilai atau besar dan punya arah. Pak Ari sebentar, sebagai gambaran vektor itu apa sih? Oh gitu ya. Jadi gini, vektor itu sebetulnya sebuah nama aja sebenarnya. Jadi gini, contohnya kalau kita bergerak, Mbak Putri tolong bergerak 2 meter. Baik, saya bergerak 2 meter. Nah, salah juga, karena pikiran saya arahnya ke kanan gitu. Wah, berarti harus sepakat bergeraknya ke arah mana? Harus ada arah, itu namanya vektor. Oh, supaya kalau saya tanya misalnya, Mbak Putri saya butuh nasi 2 piring, perlu nggak arah? Saya bisa ambil yang ada di rice cooker atau di rumah tetangga. Terserah kan? Nah, itu berarti bukan vektor kan gitu. Baik. Gitu ya. Jadi vektor itu intinya semua besaran yang kalau tidak ada nilai dan arahnya bersama-sama, kita jadi bingung gitu. Baik, siap, gitu dimengerti. Ya, jadi punya nilai, punya arah. Nah, cara menjumlahkannya namanya resultan. Dikurangi bisa, namanya relatif. Ya, sekarang saya tanya, kan ada kadang-kadang oh anak ini kecil, kenapa kok begitu? Karena ada yang lebih besar kan? Iya. Namanya relatif. Jalannya dia cepat, loh kenapa? Karena ada yang lebih lambat, namanya relatif.
Ya, gitu intinya ya. Baik. Coba kita lihat berikutnya ya. Ya. Nah, contohnya ini. Jadi gini. Sebagai contoh yang mudah itu adalah yang sesuatu yang bergerak kecepatan ya. Sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon. Mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter. Bisa bayangkan ya? Ada mobil A, mobil B. Ya, kemudian dia punya jarak berapa awalnya? 600 meter di lintasan lurus. Kecepatannya berbeda ya. Nah, kemudian ditanya, waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B adalah, itu namanya vektornya. Jadi, saya tanya ke anak-anak. Jadi gini, ini ada penghapus, ada spidol. Penghapusnya bergerak 2 meter per sekon, 2 meter per sekon. Ketemu enggak? Sakti ya Pak, penghapus sama spidolnya bisa bergerak. Loh, karena ada tangan saya. Iya, baik, maaf. Ya, 2 meter per sekon, 2 meter per sekon. Ketemu enggak? Nggak akan ketemu, karena kecepatannya sama. Nah, berangkat dari titik yang berbeda. Nah, kalau saya tanya, kenapa begitu? Supaya betul-betul paham fisika gimana? Kecepatan relatifnya 0. 0, yes. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi nggak boleh ngeyel. Ada siswa yang ngeyel. Ketemu Pak, di mana? Di situ ada got, kejegur-kejegur gitu ya. Itu nggak boleh. Itu namanya ngeyel. Belajar fisika nggak boleh ngeyel ya, harus pasrah dan ikhlas. Ya, itu ya. Jadi kalau relatif, kalau searah dikurangi, kalau berlawanan arah ditambahkan. Ya, ditambah. Jadi misalkan ya, ada cewek cowok yang sedang PDKT, nah dia kan misalkan ingin pisah kok geraknya sama terus ya nggak mungkin bisa. Ya nggak akan bisa. Nah, maka dengan cara fisika adalah punya arah yang berbeda. Masya Allah. Tuh yang curhat-curhat barusan tadi gimana cara berpisah kayak gini. Cari arah yang berbeda. Silakan lanjut Pak Ari. Nah, berarti rumusnya sebenarnya apa? Kalau ditanya jarak itu mesti S sama dengan V kali T kan? Ya. Itu sederhana rumus dasar. Tapi ini digabung dengan relatifnya, yaitu vektor apa? SR-nya adalah jarak relatif, 600. V relatifnya gimana tadi? Searah diapakan? Dikurangi, Pak. Berarti 60 dikurangi 30. Jawabnya? 30, Pak. 30 kali T-nya ketemu sudah. 20 second. Iya. Kok gampang ya fisika itu ya? Kalau dibantuin Pak Ari ngerjainnya. Ya. Ini mungkin ada yang bertanya juga loh, Pak, bagaimana kalau punya percepatan? Sebenarnya rumusnya sederhana. Wah, ini dibikin lebih kompleks nih. Ya. Kecepatan disertai percepatan. Betul. Jadi sebenarnya gini aja, kalau saya tanya S itu kan sama dengan V kali T. Oh, maaf, terlalu ini. V kali T ya. Ini disebut dengan GLB. Tapi kalau ingin GLBB, maka tinggal nambahin kan? Setengah AT kuadrat. Lah kalau relatif gimana? Ya tinggal SR, VR, AR gitu. Pak, tanya A apa ya Pak? Lupa. Ini jangan Ari loh ya. Oh bukan, bukan Pak Ari. Percepatan. Oke. Ini di soal ini tadi percepatannya berapa? 0 kan? 0. Berarti ini hilang kan? Ya, tidak ada. Ya, tinggal ini aja. Oke. Ya. Baik. SR sama dengan VR kali T. Selesai. Ya. Oh kan? Oke, sebelum lanjut ke rumus berikutnya, kita coba dulu lihat tayangan berikut ini. Ini sebagai gambaran. Jadi kalau melihat ada mobil balap, terus gimana caranya supaya yang ada di belakang itu bisa ngejar, pakai rumus fisika. Iya. Betul. Nyetir sambil ngitung, Pak. Oh, saya harus ini yang di depan kecepatannya kira-kira sekian. Jarak kami sekian, jadi saya harus mengejar dengan kecepatan tidak harus sekian. Hitung. Pakai perasaan boleh ya, imajinasi boleh ya. Iya. Iya. Oke, sudah dapat gambaran ya. Iya, betul. Selanjutnya, Pak Ari, kita masih akan bicara vektor atau logika berpikir berikutnya untuk fisika. Satu vektor lagi bisa ya? Boleh sekali, masih ada waktu. Ya, jadi sebenarnya gini, karena rumus vektor itu tidak hanya menjadi metode atau pola berpikir, tapi bab vektor sendiri ada. Oke. Ya, tapi sering di antara siswa atau mungkin semuanya itu melihatnya gini, jadi fisika rumit dulu gitu. Nah, contohnya gini aja dulu coba. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping, maaf ya, di bawah ya ini ya. Iya, di bawah adalah gitu ya. Di samping saya maksudnya, samping saya. Betul kan? Nah, ini resultannya berapa? Biasanya banyak yang berpikir begitu ada soal itu langsung metodenya analitis namanya.
Padahal metodenya itu ada 3 yang utama, ya. Analitis, jajar genjang, poligon. Untuk pengerjaan bab vektor ini sendiri, analitis itu genjang, dihitung, poligon. Poligon itu disambung-sambungkan, jadi sambung menyambung menjadi satu, itulah poligon. Indonesia, Pak. Indonesia, betul. Ya, nah kalau jajar genjang itu dibuat gini, kalau ada 2 yang bisa punya sifat tertentu, maka dia bisa dibuat garis sejajar sehingga membentuk seperti poligon, jajar genjang. Jadi contohnya gini, cara berpikir pertama gini, setiap ada soal permasalahan, berpikirlah positif, bahwa permasalahan itu pasti ada sesuatu yang menarik, ada hikmahnya gitu ya. Dan pasti ada jalan keluarnya. Nah, ya, coba kita lihat ya, ini kan ada F2 20, F1 20. Iya. Sudutnya ini 100. Itu 90 tambah 30, 120. Betul. Maka ini itu sebetulnya bisa digunakan, ini ciri khusus nih. Maka bisa digunakan jajar genjang. Ditarik garis F1 sejajar, F2 sejajar. Lanjut, coba. Ditunjukkan. Boleh, slide berikutnya. Nah, itu kan. Akan muncul jajar genjangnya. Nah, otomatis ini kan lurus gini, seraya ke sana. Berapa ini? Lanjut, coba. Nah, next. Nah, itulah, coba. Ini dan ini itu segaris. Ya, coba. Ini namanya jajar genjang dibuat garis sejajar. Kalau sudah ini segaris berlawanan arah, maka resultannya diapakan? Dikurangi. Berarti berapa itu? 4 dikurangi 20. Jawabnya? Ketemunya 4 Newton. Nah, betul. Itu. Jadi jangan selalu mesti harus rumus. Tapi gambar itu penting. Makanya perlu diajarin di sekolah itu ada seni rupa ya. Jadi semua ilmu itu berkaitan dengan lain. Fisika, betul. Jangan cuma jago gambar aja kalau nggak mau belajar fisika. Jangan cuma jago berbahasa aja kalau nggak mau belajar rumus kehidupan manusia. Oke, saya minta waktu untuk jeda. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jadi tetap bersama Sina Unang Oma. Semangat! Sudah bertambah pemahaman tentang vektor untuk memperkaya kemampuan kita dalam pola berpikir fisika. Tapi tadi Pak Damari bilang ada yang kelima. Betul. Yang kelima ini biasanya pamungkas ini ya, manis ini untuk diketahui. Apakah itu? Ya, jadi gini Mbak Putri. Jadi sebetulnya 5 itu ada sejarahnya sebetulnya ya. Jadi yang pertama tadi kan konseptual, kedua kesebandingan, kemudian rumus dasar, dan kita memperhatikan vektor. Betul. Nah sebetulnya diharapkan dengan 4 tadi, itu saya sudah apalagi ya gitu. Kok cuma 4? Di Indonesia itu kan banyak Pendowo Limo. Betul, gitu, Pancasila kita punya 5. Nah, gitu. Bahkan 4 sehat 5 sempurna, sempurnanya apabila 5. Maka perlu ada tambahan 1. Sampai rumah saya itu nomor 5. Supaya 5 ini filosofinya ya. Maka yang kelima adalah maka sebetulnya yang kelima ini tujuan dari keempat ini. Apa itu? Kalau sudah belajar mulai konsep, kemudian kesebandingan, rumus, kemudian vektor, maka diharapkan siswanya kreatif. Ya, makanya yang kelima adalah kreatif. Ini ya. Nah, gimana supaya bisa kreatif ya ini sebetulnya? Gunakan dan kembangkan keempat pola pikir sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya pola pikir yang keempat itu begitu kita bisa menggunakan soal-soal itu bisa cepat, maka itu termasuk anak kreatif sudah. Oh wow. Ya gitu. Kemudian gunakan semua ilmu yang dimiliki. Loh, maksudnya apa? Saya yakin tidak ada istilah siswa nggak punya ilmu gitu ya. Betul. Pasti punya. Punya ilmu agama, punya ilmu PKN ya. Contohnya di PKN itu adil kalau sudah diajarkan itu ilmu juga gitu. Dia punya ilmu keadilan gitu. Dan bisa diterapkan juga dalam fisika gitu, ilmu keadilan ini. Ya. Terus gunakan imajinasi. Diharapkan kalau kreatif itu anak berimajinasi. Ya, makanya sekarang kan dikembangkan literasi. Untuk apa? Supaya anak penuh dengan imajinasi. Dengan bertambahnya wawasan dari literasi. Ya. Coba kita lihat ini ya. Kita contoh ya. Kita beri contoh untuk latihan soal yang butuh kreativitas. Nah, jadi sebetulnya gini, tidak setiap ada soal itu tidak harus kreativitas itu. Bisa dikerjakan dengan rumus yang dia pelajari. Tapi kalau dia kreatif itu bisa memunculkan cara baru gitu. Nah, contohnya gini. Suatu lubang terdapat pada sebuah bak air. Bisa bayangkan Mbak Putri ya? Baknya berlubang. Iya, ada bak,
kemudian ada lubang. dilubangin ya. Jarak antara lubang ke permukaan air H1 dan jarak lubang ke alas bak air H2. Berarti ada 2 lubang minimal ya. Iya. Agar air jatuh ke lantai dengan jarak horizontal yang maksimum, maka H1 banding H2 sebesar. Atau gini intinya, ada lubang itu, dari bawah itu namanya H2, dari atas H1. Nah ini, coba kita perhatikan dulu. Jadi kita imajinasikan ini bak air bentuknya tabung. Ya, betul. Diisi penuh dengan air. Nah, ada lubang ini. Nah, yang di bawah gimana? Kan rembes saja. Atas juga rembes. Yang ini jauh. Ini jauh. Ini jauh. Berarti kan yang paling jauh yang mana? Betul, yang tengah ya, Pak. Yang tengah gitu. Dicoba nanti. Itu harus, ya betul, logikanya harus jalan. Tapi kalau nggak pernah ngelubangin bak airnya di rumah, jadi tetap harus berimajinasi. Iya, kalau perlu ya nanti pulang gitu, beli bak, kemudian dibolongin gitu ya. Iya, boleh Pak, boleh. Ya, ini kalau kita ukur berarti berapa? Coba lanjut, next. Nah, H1 banding H2 berapa? 1 banding 1. Sebetulnya ini yang saya katakan tadi, ini ilmu PKN. Apa tadi? Adil. Supaya maksimum, maka baginya harus adil. 1 banding 1. Fisika itu ya. Betul ya? Mengerjakan dengan kreativitas. Ini cara baru. Loh, ini rumus. Apa cuma soal ini? Soal lain misalnya? Iya, banyak. Sebelum kejadiannya banyak. Contoh gini aja ya. Ini kalau kita melempar penghapus ini dengan sudut mendatar, sudut ke atas dan ke atas, mana yang paling jauh? Tentu miring 45 derajat. Nah, langsung bisa kan? Ini gitu. Bapak Ibu, aku lulus fisika SMA. Nah, bangga. Alhamdulillah. Ini aja kalau pertanyaan ini. Alhamdulillah. Tapi betul, Pak. Betul gitu. Banyak. Ada Mbak Putri. Jadi ada rangkaian listrik, kemudian ada banyak hambatan, hambatannya diubah-ubah, ditanya berapa perbandingan hambatannya supaya dayanya maksimum. Sama R1 sama dengan R2. Harus disamakan. Nah, itu kenapa? Karena itu adalah sudah merupakan apa namanya? Hukum. Ya, nah, hukum alam. Hukum dasar, hukum alam. Ya, termasuk ini di matematika saya pernah lihat itu gini. Kalau saya membuat kotak gini dengan keliling yang sama, maka luasnya supaya maksimal harus berapa? Ternyata kalau ini X, di sini juga X. Betul. Nah, betul kan? Namanya persegi kan? Nah, ya. Jadi pola berpikir fisika yang 5 itu sebetulnya bisa untuk matematika juga. Yang lain juga. Banyak dalam aspek kehidupan. Betul. Oke, supaya dicintai oleh kedua putrinya, harus bersikap adil kepada dua putrinya. Ya, supaya dicintai suaminya, harus cinta penuh sama suaminya. Ini ngomongin apa sih? Kita masih punya satu segmen terakhir kebersamaan, tapi saya mau undang apabila teman-teman tertarik untuk berinteraksi, bertanya langsung selagi Pak Ari Damari, guru fisika SMA Negeri 5 Surabaya, sedang ada bersama saya di sini. Silahkan di 031-82-510 atau juga bisa menghubungi kami di 031-82-570. Silahkan hubungi kami karena nanti di segmen terakhir teman-teman bisa ngobrol langsung. Pak, saya paling nggak bisa nih jawab pertanyaan yang ini. Gimana Pak? Cara mendapatkan pujaan hati? Jawabannya setelah jeda. Semakin menarik karena ada banyak hal yang kita pelajari bersama hari ini. Coba yang mau bergabung telepon di 031. Kita siapkan dulu. Ya, dah. Ya, ini dia. Ya. Boleh sambil kita lihat ya teman-teman di rumah sambil menyimak. Kenapa ini menarik menurut Pak Ari? Jadi ini Mbak Putri, tadi kan sudah ada 5 ya. Iya. Nah, sebetulnya yang ingin saya tampilkan ini yang ketiga, rumus dasar. Jadi tadi kan sudah saya tuliskan juga rumus dasar ya, cara menuliskan gimana ya. Nah, di fisika dan mungkin rumus yang lain juga begitu, itu ada sesuatu yang menarik. Contohnya gini ya, tentang interferensi ini. Ini materi kelas 11. Jadi anak-anak yang siswa kelas 11 ya? Mohon untuk dicermati. Fokus ya. Dulu. Ya, interferensi celah ganda itu ada 2 rumus. Jadi pola terangnya itu dy per L sama M lambda, kemudian untuk pola gelapnya itu ini ya. Bedanya M min setengah ini. Ya, coba ini kan rumus dasar yang aslinya begini. Ya. Nah, coba kita lihat ada soalnya. Contoh soal. Ya, next. Ya. Nah, ini. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada 2 celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan sekian. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada layar jaraknya sekian dari celah. Diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah sekian. Panjang gelombang yang dipakai berapa?
Ya. Jadi intinya ada interferensi. Rumusnya tadi sebetulnya. Interferensi itu apa sih, Pak Ari? Oh ya. Jadi kita gini. Kembali. Ini kan biasanya di ruangan itu kan ada lampu. Iya. Satu lampu dengan 3 lampu terang mana? Kalau wattnya gede yang 1 lampu, 3 lampu kecil, bisa sama ya Pak ya? Harus sama semua. Harus sama semua, gitu, ya. betul. Misalkan ini 1 watt, 1 watt, ya gelap semua juga ya. Tapi ya, 25 watt. Betul. Nah, 1 dengan yang 3. Tentu 3 lebih terang. Nah, itu apabila karena sama. ada tambahan cahaya tadi. Tambahan cahaya. Nah, cahaya digabung, namanya interferensi. Oke, baik. Betul. Ada telepon masuk bergabung bersama dengan kami. Ya. Kami terima dulu. Selamat siang. Halo, Sinaunang Oma. Aduh. Kenapa Kak Tutut yang gabung ya? Silahkan kalau mau bergabung lagi di 03182510 atau juga di 0318225570. Kita sudah paham soal interferensi tadi ya. Harus ada tambahan ekstra. Iya. Soalnya ya. Oke, kita sekarang coba ke contoh soal. Nah, tadi ya soal tadi ya. Itu kalau dikerjakan ya ini. Jadi gambarnya gini sebelum Mbak Putri. Jadi kalau ada sinar yang dilewatkan celah, maka di layarnya itu muncul garis-garis. Ini saya buat gambar garis gini aja. Ini ada garis gelap, ada garis terang, ada yang ini terang pusat. Oke. Nah, ya. Jadi setelah terang itu gelap, kemudian terang. Iya. Tapi ini beda dengan era Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, ya. Cukup. Itu tapi sudah benar juga, ada juga itu kan. Terang, gelap, terang, gelap. Karena habis terang terbitlah gelap. Jangan. Iya, Pak. Kenapa jadi saya terjebak ya? Iya, betul ya. Nah, iya. Silakan yang mau menerangi kami dengan pertanyaan. Selamat siang. Halo. Siang. Dengan siapa di mana? Ini dari Kevin Putra Santoso, siswa SMA Negeri 5 Surabaya, dari kelas 7. Muridnya Pak Ari? Ya, enggak, saya muridnya Pak Nur Arifin. Oh iya. Tadi generasi berapa, kelas berapa? 11-7. 11-7, oke baik. Silakan langsung dengan Pak Ari, apa yang ditanyakan? Oh, ya oke. Jadi ini terkait sama hukum kekekalan energi mekanik nih. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau ekuasinya dia itu selalu kekal, tapi kenapa kok dalam fenomena bola yang melewati berbagai lembah itu tambah lama bola itu bisa berhenti sebelum melewati suatu lembah berikutnya? Itu berarti hukumnya itu nggak kekal dong? Wah, ini pertanyaan. Ada faktor apa yang bikin bola itu bisa berhenti pada di rumus itu setiap dia itu energi potensial dan energi kinetiknya itu akan berlangsung secara konstan atau kekal gitu Pak? Gimana? Menarik sekali, terima kasih sudah bergabung. Sangat kritis. Boleh ditutup teleponnya? Langsung direspon. Luar biasa ya. Saya dulu zaman SMA nggak pernah kepikiran tanya kayak gitu. Ini silakan Pak Ari. Pertanyaan yang luar biasa. Keren. Jadi gini, jadi di fisika dan sebenarnya di alam ini ya, itu ada yang namanya ideal dan tidak ideal. Tidak ideal. Oh wow. Ya. The facto and the euro. Perlu nggak yang ideal itu? Perlu, karena untuk kita panduan, pedoman. Ya. Jadi kalau ideal itu tadi kan saya sebutkan medan gayanya konservatif. Iya. Tidak ada gaya yang mengurangi energi. Iya. Contohnya benda jatuh saja gitu. Iya. Atau licin gitu ya. Nah, kalau licin itu konservatif ideal ini. Yaitu apa? EM-nya kekal. Oke. Nah, bagaimana yang tidak ideal? Ada gaya gesek. Jadi tidak ideal. Oke. Nah, gimana itu? Bukan nggak berlaku ini. Rumusnya beda, yaitu W sama dengan delta EM. Jadi kalau misalkan ada yang betul-betul ada benda yang gitu ya, kemudian jatuh kok nggak sampai naik, kok dia berhenti, karena ada gesekan atau gaya-gaya yang di sepanjang tadi. Bisa jadi ada batu bongkahan yang menghambat sehingga mengurangi kecepatannya. Itu namanya W. Itu usaha untuk mengurangi energi mekanik. Energi mekanik yang sifatnya kekal. Oke, terbayang ya, menarik sekali. Yang mau bergabung lagi silahkan. Kita coba gali logika berpikir, tapi sepertinya kita butuh waktu untuk jeda. Oh, closing. Bukannya kita masih ada waktu 3 jam lagi. Salah ya? Pak Ari, ini belum selesai Pak. Tapi ini PR, nggak apa-apa, ini catatan. Karena teman-teman di rumah bisa mendapatkan buku Pak Ari, sudah banyak beredar ya. Kalau ada buku fisika SMA, bertuliskan nama penulisnya Ari Damari, itu buku-bukunya Pak Ari. Nanti boleh Pak ya kalau mau tanya-tanya lagi, kapan-kapan kita ketemu lagi. 1 jam berlalu tanpa terasa. Terima kasih sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi untuk Sinau bareng hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 10.30
sampai selesai waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Adi Putri undur diri. Pak Ari, terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf Bapak, ini belum tuntas, kita akan tuntaskan di lain kesempatan. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sinau Nama terus ya.